pengukuhan, kami membuat satu rencana kerja, ada jangka panjang dan menengah dan jangka pendek. Dalam hal berjalan, kami dapat pembinaan dari satu organisasi tingkat dunia, itu APOPO. Dalam hal ini kami telah menjalin kerjasama dengan APOPO pada tahun 2016. Dengan terjalinnya kerjasama ini, ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Pertama sekali, pemetaan. Di masyarakat kami sudah bisa memetakan, menjalankan GPS. Yang kedua, ada program pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Pertama sekali kami fokus kepada hasil rotan yang biasanya masyarakat kami mendapat penghasilan dari rotan ini berupa sedekah. Setelah kami dapat kegiatan atau mendapat penyuluhan dari APOPO, kami dilatih untuk merubah mata kami dari penjualan yang mentah untuk menjadikan penjualan yang barang jadi. Dalam hal ini terutama sekali di kegiatan di kelompok kami FAN itu kemajuannya cukup signifikan sekali. Kami telah dapat memproduksi hasil hutan yang berupa rotan, bahkan untuk meja dinas, kantor-kantor dan peralatan rumah tangga lainnya. Di segi penghasilan dari masyarakat yang biasanya masyarakat menjual mentah umpamanya per kilonya 4.000 per kilo, mungkin setelah dia jadikan, dia bikin kerajinan, itu hasilnya mungkin lebih dari 10 kali lipat dari yang mentah dijadikan barang jadi. Jadi untuk sektor ekonomi, penghasilan masyarakat kami terbantu. Yang berikutnya kegiatan yang dilaksanakan oleh APOPO, itu kami sudah dapat juga belajar budidaya lebah belulut. Ini maka kami sudah bisa budidaya, bahkan ada yang sudah sempat bekerja sama dengan pihak lain untuk pemasaran produk belulut ini. Mungkin untuk secara bernagari atau mungkin belum semuanya yang melakukan, tapi alhamdulillah masyarakat telah melakukan budidaya belulut ini dan sudah bisa menghasilkan pendapatan untuk menambah biaya rumah tangga mereka. Mungkin kedepannya nanti ini akan kami kembangkan secara besar-besaran. Berikut kegiatan yang kami terima dari APOPO, yaitu budidaya tanaman dan termasuk juga pembuatan kompos. Contoh budidaya ini kami juga diajarkan cara menyambung, cara menstek dan sebagainya. Alhamdulillah mereka kami sudah mencoba dan melakukan, sudah banyak yang berhasil, terutama sekali seperti durian, ada jeruk dan tanaman lainnya. Bahkan untuk kompos, masyarakat kami sudah terbiasa mempergunakan kompos baik untuk tanaman palawija, tanaman perkebunan, bahkan tanaman untuk sawah. Mungkin hasil panen padi telah kami cobakan, itu peningkatannya lebih dari 50%. Seandainya mereka menggunakan pupuk buatan, tentu hasilnya cuma kira-kira 4-5 ton per hektar. Tapi dengan mereka mempergunakan tambah dengan pupuk kompos ini, mereka akan berhasil sampai 8 ton. Sesuai dengan informasi yang kami terdapat dari BPS Kabupaten Sijung, itu waktu cek lapangan
ton per hektar. Sesuai dengan informasi mereka, bahkan hasil ini sudah melebihi rata-rata nasional. Sedangkan Kabupaten Sijung baru sampai 5 ton per hektar. Nah, masyarakat kami yang sudah menggunakan pupuk kompos ini sudah sampai 7,9 ton per hektarnya. Nah, itu mungkin perkiraan kami lebih dari 50% kenaikannya. Untuk kompos ini kami sudah bekerjasama dengan beberapa kelompok tani. Nah, kedepannya kami akan produksi ini lebih banyak. Bahkan kami sudah membangun rumah kompos yang kerjasama dengan Pemda Situ. Mudah-mudahan nanti untuk kompos untuk pupuk ini kami akan mengurangi pupuk buatan. Kami akan mengadakan pupuk kompos. Dalam hal ini kami juga telah dapat juga dari Poko itu program pembuatan biogas. Nah, biogas ini kami menggunakan bahan bakunya dari kotoran ternak. Ternak di tempat kami di Negari Baru ini sangat banyak sekali. Dan biasanya kotoran ternak ini termasuk yang menjijikkan gitu. Alhamdulillah kami dapat pembelajaran dari Poko. Kami ubah dari yang menjijikkan itu menjadi bahan yang berguna. Kan rumah tangga kami sudah banyak menggunakan menggunakan biogas ini untuk keperluan sehari-hari. Bahkan untuk pupuk kompos itu bahannya kami ambil juga dari limbah biogas. Nah, sesuai dengan keadaan lapangan itu lebih bagus sekali dari kotoran sapi yang biasa. Kami olah jadi kompos dari limbah biogas ini. Nah, jadi kotoran sapi kami ambil gasnya untuk masak, terus limbahnya kami campur dengan pupuk organik ini, pupuk kompos. Nah, itu keadaan yang kami dapat dalam kegiatan kami dengan pupuk ini. Terus kami juga dilatih pembuatan jamur tiram. Nah, ini juga telah berhasil. Kami dulu setelah kami dapat pelatihan dari Apoko, kami agak sanksi juga. Namun di kelompok kami ada yang nekat untuk mencoba. Alhamdulillah, mereka ini berhasil. Memang kami juga terima kasih sekali di Apoko sebab dulu untuk jamur tiram ini kalau kami lihat waktu pelatihan memang agak rumit kerjanya, tapi alhamdulillah setelah kami lakukan, setelah kami praktekkan di kelompok berhasil. Nah, jadi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Apoko alhamdulillah telah menjadi meningkatkan ekonomi masyarakat Negari Baru. Dan juga mungkin beberapa hal kegiatan Apoko khususnya untuk produk rotan ini. Bahkan yang masyarakat yang dilatih dulu oleh Apoko sudah dapat juga sekarang memberikan ilmunya ke negara lain. Ini sudah dipakai tenaga kami atau anggota kami yang dilatih Apoko oleh kabupaten untuk menjadi narasumber di beberapa negara di Kabupaten Sijung. Sebab dana desa untuk Kabupaten Sijung sudah banyak diarahkan atau dari instruksi dari Kementerian Desa untuk pemberdayaan. Bahkan mereka yang lain sudah bisa menganggarkan dari dana desanya untuk peningkatan pelatihan. Bahkan kami tiap tahun selalu dana desa kami pergunakan untuk pemberdayaan baik di segi kelompok atau perorangan untuk merubah bahan-bahan baku yang ada di negara kami dan menjadikan bahan yang berguna. Jenang kami perhatikan baru penanaman kami tahun 2017, sekarang masuk 2020 sudah menghasilkan, sudah berbuah. Nah, jadi dalam hitung-hitung kami kalau jenang ini bisa kita budidayakan secara global atau mungkin nanti akan merubah nanti perilaku masyarakat yang biasa melakukan mengambil hutan termasuk yang kayunya. Nah, sekarang mungkin masyarakat tak mau lagi nanti setelah kami lihat hasilnya mungkin satu batang jenang ini nanti bisa menghasilkan sekali panennya 1
1 sampai 2 kilo. Setelah kami tanyakan pemasaran, 1 kilo gelondongannya sudah bernilai 400.000. Seandainya masyarakat kita bisa menanam 100 batang per kepala keluarga, akan menghasilkan nanti dia kurang lebih 200 kiloan atau 400 kiloan kali 400.000. Nah, berapa nanti nilai ekonominya? Mungkin untuk jenang ini, untuk Nagari Paru, budidayanya masuk yang agak baru, namun nanti prosedurnya ini agak cerah. Jadi mohon kami nanti kepada dinas terkait bagaimana nanti kami dapat untuk mendapatkan bibitnya atau pemasarannya, menyuruh masyarakat kita kembali ke desa atau pemuda-pemuda kita, dengan artinya kita tidak punya kegiatan mereka itu sama dengan nol. Tapi dengan ada kita memiliki nanti satu terobosan, kita mengajak masyarakat pulang ke desa, mungkin mereka akan mau. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti APOKO bisa bekerja sama dengan kami dari hulu sampai hilirnya. Harapan kami sekali lagi bukan sampai informasi yang kami dapat dari dari KPH atau sesuai dengan kerjasama kami yang waktu ditandatangani memang tahun ini berakhir. Tapi harapan kami kedepannya bukan begitu. Kelanjutannya yang kami harapkan lagi, bagaimana nanti antara hulu dengan hilir kita mohon difasilitasi oleh APOKO. Baik, perkenalkan, nama saya Donan Ivan Hernanda Pasaribu. Saya di sini selaku koordinator lapangan pada kegiatan penanaman demplot agroforestry di hutan Nagari Paru yang difasilitasi oleh APOKO, Puslitbang Hutan Bogor, dan juga UPTD KPH Junjung selaku di tingkat tapak. Adapun kegiatan yang telah berjalan di hutan Nagari Paru yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Sudah kurang lebih hampir 2 tahun. Luas yang sudah ditanam pada wilayah LPH Nagari Paru yaitu lebih kurang 8 hektar yang memiliki berbagai jenis tanaman, baik itu buah-buahan, hasil hutan bukan kayu, dan tanaman obat-obatan lainnya. Sejak tahun 2018 sampai saat ini ada beberapa jenis tanaman yang sudah menghasilkan, diantaranya yaitu salah satu HHBK yaitu jernang. Jernang tersebut sampai saat ini sudah berbuah di beberapa lokasi, salah satunya di lokasi Pak Buhari. Namun setelah kita melihat potensi tersebut, APOKO dan Puslitbang Hutan beserta KPH kembali melakukan perluasan tanaman jernang seluas lebih kurang 1 hektar. Dengan adanya potensi tersebut diharapkan pertumbuhan jernang tersebut semakin berkembang, mengingat begitu besarnya nilai ekonomi pada tanaman tersebut. Sebagai koordinator lapangan pada kegiatan demplot agroforestry ini, saya selaku koordinator selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada anggota kelompok tani, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Namun selain daripada itu, saya juga selaku koordinator selalu terlibat dalam peran mereka tersebut dalam melakukan penanaman, baik itu penyulaman, baik itu melakukan penanaman baru ataupun melakukan perluasan tanaman. Sejak dimulainya kegiatan penanaman demplot agroforestry ini pada tahun 2018 sampai saat ini, MPHN Nagari Paru, anggota kelompok tani dan beserta masyarakat sangat antusias dalam program tersebut. Seperti ketika adanya kendala di lapangan, salah satu contoh yaitu ketika ada salah satu tanaman bibit yang mati, anggota LPHN maupun kelompok tani mereka secara mandiri mengganti tanaman tersebut dengan tanaman yang ada. Kemudian harapan saya kepada anggota LPHN dan kelompok tani agar mereka dapat menjaga, merawat, dan memelihara tanaman tersebut sampai tanaman tersebut menghasilkan nilai ekonomi yang sangat terasa dampaknya kepada anggota LPHN maupun masyarakat. Dan kepada APOKO maupun Puslitbang Hutan Bogor,
saya mengucapkan banyak terima kasih dan telah memfasilitasi kegiatan di LPHN Nagari Paru ini. Dan saya juga berharap agar kegiatan ini tidak sampai di sini saja dan akan terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat dan petani khususnya di Nagari Paru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam rimbawan, salam perhutanan sosial. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Tera Dharma SHOT MSI, Jabatan Kepala UPTD KPH Cianjur, Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Menteri Kehutanan tahun 2009 telah menetapkan 11 unit KPH di Sumatera Barat berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.798/Menhub 2/2009. Salah satunya adalah Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Model Sejunjung. Kemudian pada tahun 2010 wilayah kelola KPHL Model Sejunjung ditetapkan melalui keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.331/Menhub 2/2010. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dimaksud luas wilayah kehutanan kelola KPH Sejunjung, Kabupaten Sejunjung, Provinsi Sumatera Barat adalah seluas 150.492 hektar. Seiring perubahan fungsi kawasan hutan dan tata batas kawasan hutan wilayah KPH Sejunjung juga mengalami perubahan, sehingga saat ini luas wilayah kelola KPH Sejunjung adalah seluas 127.000 hektar. Sesuai dengan perubahan sebagian terhadap LPHJP UPTD KPH Sejunjung tahun 2014 sampai 2023 yang telah disahkan oleh Direktur KPH atas nama Menteri Lingkungan dan Kehutanan dengan nomor SK.846/PHPL-PHPL---3/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan dan nomor SK.196/-REG-1/2014 tentang pengesahan rencana pengelolaan hutan jangka panjang LPHJP KPHL Model Sejunjung Provinsi Sumatera Barat periode 2014-2023. KPHL Sejunjung akan terus membina dan mengembangkan perhutanan sosial sesuai target Kabupaten Sejunjung. KPHL Sejunjung telah mengusulkan dan memperoleh izin perhutanan sosial seluas 47.900 hektar dari target seluas 50.000 hektar dengan berbagai skema, diantaranya pertama 18 buah hak pengelolaan hutan nagari LPHN, 2 buah izin hutan kemasyarakatan HKM, dan 21 buah izin hutan tanaman rakyat HTR. Di antaranya adalah Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Paru dengan luas 4.500 hektar, seluruhnya berada pada kawasan hutan lindung yang terbentuk berdasarkan SK.507/Menhub 2/2014 tanggal 4 Juni 2014. Pada tahun 2016, Avoko dan Puslitbang HUT Bogor memfasilitasi LPHN Paru sampai pada tahun 2020 melalui MOU yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Sejunjung dan UPTD KPHL Sejunjung. Melalui fasilitasi tersebut mendapatkan fasilitasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada LPHN Paru dan juga berupa sarana prasarana yang diberikan kepada kelompok. Adapun beberapa pelatihan adalah sebagai berikut. 1. Pelatihan GIS dan pemetaan partisipatif. Melalui pelatihan ini bertujuan agar anggota LPHN Paru bisa menggunakan alat Global Position System. Dengan dilakukannya pelatihan ini, anggota LPHN Paru sudah bisa untuk menginventarisasi potensi sumber daya alam ataupun untuk mengukur lahan atau kebun masyarakat itu sendiri dan bisa diperbantukan untuk mengukur wilayah Nagari Paru dan nagari lainnya. 2. Pelatihan ahli teknologi pengolahan rotan.
Sesuai dengan potensi yang ada di Nagari Paru, bahwa banyak potensi rotan di wilayah kelola LPHN Paru. Dengan banyaknya potensi ini, diberikanlah pelatihan pengolahan rotan dengan tujuan meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Selain memberikan pelatihan, Avoko juga memberikan alat pendukung untuk pembuatan dan pengolahan rotan. Setelah dilakukan pelatihan, ahli teknologi pengolahan rotan ini, salah satu anggota LPHN Paru, langsung bergerak mengolah rotan tersebut. Ada beberapa yang sudah dihasilkan seperti kursi, meja, pot, keranjang, dan lain sebagainya. 3. Teknologi pembuatan biogas. Di wilayah LPHN Paru, terdapat banyak hewan ternak yang dapat dimanfaatkan kotorannya, seperti hewan ternak sapi dan kerbau. Dengan begitu, Avoko melihat potensi tersebut sehingga memberikan pelatihan pembuatan biogas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sebagai pengganti gas LPG. Mengingat pentingnya kotoran ternak untuk biogas, di mana sebelumnya ternak mereka lepas, sekarang mereka kandangi, supaya kotoran ternak mudah diambil dan dipergunakan untuk pembuatan biogas. 4. Teknologi budidaya dan pengolahan jamur. Selain fasilitasi pelatihan rotan dan biogas, Avoko juga memfasilitasi pelatihan budidaya jamur dalam rangka meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Avoko juga memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana untuk proses pembuatan budidaya jamur. Anggota LPHN Paru sudah melakukan atau mengaplikasikan yang sudah diberikan pada pelatihan tersebut, sehingga ada manfaat dan motivasi bagi masyarakat dan anggotanya untuk meningkatkan ekonominya. 5. Penanaman dan pengkayaan agroforestry. Nagari Paru berada pada wilayah topografi yang berbukit, sehingga diperlukan pohon pelindung MPTS, yaitu multipurpose tree species yang multiguna, sehingga ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk meningkatkan jumlah tutupan lahan di Nagari Paru, Avoko melakukan penanaman seluas 9 hektar dengan berbagai jenis tanaman, antara lain jernang, manggis, karet, petai, jengkol, pinang, kayu manis, dan durian. Melalui penanaman ini tentunya akan membuat daerah aliran sungai di hutan Nagari Paru semakin baik. Selain itu, penanaman ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara memanen hasil dari penanaman tumbuh-tumbuhan dan pohon ini. 6. Budidaya lebah dan pengolahan madu. Di Nagari Paru terdapat banyak sumber potensi madu. Maka dari itu, Avoko memberikan fasilitasi pelatihan dan sarana prasarana pengolahan madu, antara lain stuk madu, baju, alat pelindung diri lebah, corong, smoker, dan lain-lain. Pelatihan ini sangat bermanfaat dan masyarakat sangat berantusias untuk mengikuti sampai bisa mengaplikasikannya. Hari ini, di setiap rumah di Nagari Paru ada 3-5 buah stuk lebah trigona yang telah menghasilkan madu. Dengan adanya fasilitasi pelatihan dari Avoko dan Puslit Bangkut Bogor, ini diharapkan anggota Lembaga Pengelola Hutan Nagari Paru dan masyarakat Nagari Paru dapat menerapkan semua ilmu yang telah diberikan oleh Avoko dan Puslit Bangkut dan semua alat sarana prasarana yang telah diberikan kepada LPHN Paru untuk segera dirawat dengan baik dan dapat dimanfaatkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan KPH Sejunjung juga akan terus memantau dan membantu perkembangan yang dilakukan oleh LPHN Paru. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada pihak Avoko, Asian Forest Corporation, Kepala Puslit Bangkut Bogor, Ibu Dr. Kristianti Elginoga MSc, Kepala Komponen Regional 3, Ibu Dona Octavia Esud MSc. Kami dari UPTD KPR Sejunjung bersama masyarakat LPHN Paru sangat berterima kasih atas semua dukungan program yang telah membantu memfasilitasi peningkatan keterampilan dan dukungan sarana prasarananya. Ke depan, kami mengharapkan kerjasama dan dukungan ini tetap bisa dilanjutkan ke depannya. Akhir kata, saya Kepala UPTD KPR Sejunjung dan atas nama masyarakat Sejunjung, mohon maaf jika ada kata-kata dan tindakan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimbawan.